Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Amir Selamat Fauzi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500104001. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG di SDN Palmerah 17 pagi di kelas 5 pada fase C bab 1 menyayangi anak yatim. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Apa semuanya anak? Baik. Sabahul khair. Sabahul. Kaifa halukum bihadza sabah? Alhamdulillah wa syukurlah la haula wa la quwwata illa billah. Mari sebelum kita mempelajari proses belajar mengajar kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala aktivitas kita tentunya dengan belajar mengikuti Allah, anak-anak sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga mendapatkan cita-cita yang gemilang. Amin. Untuk Pak Amir tunjuk Bapak, silakan untuk bikin doa. Ya, silakan doa. Mulai. Berdoa. Baik, selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Rasulullah Salaya. Begitu anak-anak sekalian kelas 5A untuk berdiri dengan sikap yang sempurna, silakan. Ya. Di sana
silakan untuk kembali. Ya, silakan untuk kembali. Ya. Baik. Terima kasih yang sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian kebiasaannya berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita limpahan pahala, ya, limpahan rahmat serta hidayah dan pemahaman yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Mempersiapkan atau mengecek kira-kira masih nggak hidupnya, masih ada yang tidak teratur atau apa. Coba cek rapian, bajunya sudah dimasukkan. Ya, bagus. Nah, ada yang belum pakai sepatu? Ada semuanya? Alhamdulillah semuanya sepatunya dipakai, bajunya sudah dimasukkan. Alhamdulillah. Baik. Bapak akan mengabsen, ya, sebelum kita mempelajari pelajaran. Bapak akan absen. Mungkin ada yang tidak masuk. Ada? Ya. Kalau misalkan perempuan hadirah, ya, hadirah. Laki-laki hadir. Baik. Habibah kamera. Baik. Yang kerasnya Ahmad Yusuf Maulana tidak masuk ya. Ahmad Jafran Darmawan, Ar-Rafa Dasdian Pratama. Baik. Ini warga siapa, nak? Maulana ya? Selain Maulana ada? Cuma Maulana saja? Oke, berarti berapa orang? 3 orang ada? 5 orang. Ya, baik. Mudah-mudahan ini di semua Maulana sakit ya, dan kesehatan, diberikan kekuatan, ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Pak Amir akan menjelaskan surat Al-Ma'un, ya, pada bab pertama kelas 5. Baik, sebelum Bapak menjelaskan surat Al-Ma'un, Bapak ingin memberikan video tentang motivasi berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Bagaimana kita bersikap kepada fakir miskin, ya, yang membutuhkan, ya. Oleh karena itu, anak-anakku tolong fokus, lihat ke layar video, kemudian nanti Bapak akan menanyakan apa kesimpulannya.
Baik. Alhamdulillah, dari video di layar ini kalian apa yang kalian simpulkan? Yang kalian dapat simpulkan apa nak? Bahwasanya nak, ada yang tahu nak? Kesimpulannya apa? Baik, Bapak jelaskan. Dari video ini nak, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya tidak harus kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan harus dengan harus menunggu rezeki yang banyak. Untuk menunggu kita harus bersedekah. Tidak. Berapapun rezeki yang kalian berikan kepada yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berikan rezeki yang berlimpah. Ya. Ya. Berkaitan dengan surat Al-Maun ini, apakah ada yang ingin bertanya sebelum Bapak ajarkan surat Al-Maun? Surat Al-Maun lihat. Kenapa kita harus belajar Al-Quran dengan tajwid? Ya, terima kasih untuk kembali. Landas apa? Izi ya? Baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita diwajibkan belajar Al-Quran dengan tajwid? Karena di sini ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau tartil. Kita mempelajari ilmu Al-Quran dengan tajwid. Belajar tajwid hukumnya wajib, harus mengajarkannya sunnah. Karena pada akhirnya kita akan masuk ke dalam surga Allah dengan cara membaca Al-Quran. Pertama, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Ya, pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang isi kandungan surat Al-Maun. Yang kedua, peserta dapat meningkatkan kemampuan memahami makna dan arti surat Al-Maun. Tiga, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan memahami makna dan arti surat Al-Maun. Peserta didik dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kemudian kerabat orang lain. Ya, apa aja yang kita akan pelajari? Nah, yang pertama, satu, kita akan membaca Al-Quran yaitu surat Al-Maun dengan fasih. Apa itu fasih? Fasih itu jelas, dengan tartil, ya, dengan tajwid. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, menulis surat Al-Maun. Yang ketiga, menghafal surat Al-Maun. Yang terakhir yaitu kandungan surat Al-Maun. Ya, lanjut. Ya, membaca surat Al-Maun. Baik. Mari kita bersama-sama kita membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar. Ta'mir dulu baru kalian, ya. Ya, Bapak punya metode namanya membaca Al-Quran, metode yang enak didengar, murotal namanya, metode murotal, ya. Jadi formulasinya seperti ini, nak, rumusnya. Nada yang pertama tinggi, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Ya, nada yang pertama itu maksud ayat pertama tinggi. Nada yang pertama tinggi, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Ada keempatnya apa lagi? Tinggi lagi. Ya, pamit dulu baru kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذي يكذب بالدين. 1, 2, 3. Ulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan nada ketiga turun, nadanya ketiga turun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. 1, 2, 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. Dalam artinya kita bersama-sama tepok anak soleh. Anak soleh. Salah. Dua, dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sekali lagi, yes. Baik, coba artinya bersama-sama. Artinya 1, 2, 3 bareng-bareng. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menarik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Sekalian, surat Al-Ma'un itu artinya apa? Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Baik. Surat Al-Ma'un itu pada urutan keberapa anak-anakku sekalian? 107. Diturunkan di kota Mekah. Kenapa dikatakan surat Al-Ma'un ini kategori surat Makkiyah? Karena diturunkan kota Mekah. Bagus. Ada berapa ayat surat Al-Ma'un anak-anakku sekalian? 7 ayat. Bagus. Baik. Sebab turunnya surat Al-Ma'un. Baik. Ada yang membicarakan agama, apa lagi? Apa? Tidak apa-apa, salah juga tidak apa-apa. Tidak memberikan makan pada fakir miskin, boleh. Nah, baik. Sejatinya, anak-anak sekalian, asbabun nuzul atau penyebab turunnya surat Al-Ma'un ini adalah dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW, maka orang munafik mereka sholatnya tidak karena untuk Allah, tapi mereka sholatnya hanya untuk manusia. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW
bahkan mereka pun tidak sholat karena mereka munafik. Jadi orang yang sholat, orang yang munafik ketika sholat adalah mereka yang hatinya bukan karena Allah tapi karena makhluk Allah. Ya, jadi jangan sampai kalian niat beribadah kepada Allah tapi bukan karena Allah tapi karena manusia. Nah, anak-anakku sekalian, nah kandungan surat Al-Ma'un yang kita akan bahas ada kandungan surat Al-Ma'un. Di sini ada ciri-ciri orang yang mendustakan atau membohongi agama. Ada 5. Yang pertama apa, Nak? Menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan, tidak memakan kepada fakir miskin. Yang ketiga, berbuat ria. Yang keempat, lalai terhadap sholatnya. Yang kelima, tidak memberi bantuan kepada orang lain. Kita lihat satu dulu. Tidak memberi, menghardik anak yatim. Apa itu menghardik anak yatim? Menghardik anak yatim adalah memfitnah, membuli kepada anak yatim. Baik. Yang kedua, apa yang kedua, Nak? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama atau membohongi agama. Tidak memberikan makan orang miskin. Di sini ada fakir atau miskin. Nah, fakir dan miskin itu adalah sebuah pengertian yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Yang pertama apa, Nak? Fakir. Fakir itu apa? Orang yang tidak bekerja. Jawab. Orang yang fakir adalah orang yang tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Baik. Kalau miskin, yang bisa? Orang yang bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Terus. Artinya apa? Fakir lebih menderita daripada si miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan rezeki atau gaji, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jikalau miskin adalah orang yang bekerja namun hasil gajinya atau rezekinya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelompok, alhamdulillah sudah terbagi kelompok menjadi 6, ya. Baik, sudah terbagi kelompok menjadi 6. Nah, di depan kalian sudah ada kertas, ya. Silakan kertasnya dibuka, ya. Ini, nah, silakan kertasnya dibuka, ya, masing-masing. Tapi jangan dilakukan dulu. Di situ kamu disuruh untuk menyusun. Kamu disuruh untuk menyusun ayat surat Al-Ma'un. Maka sebelum kalian menyusun di sebuah kertas, ya, tolong masing-masing kelompok taruh label dulu, nah, kertasnya. Ya, sebelum ditempel di kertas baliknya, ya, contoh ya, ditempel di kertas baliknya yang putih, ya. Sebelum ditempel di kertas yang putih, taruh kertas susunan ayatnya memakai double tick. Nah, setelah itu kalau sudah mulai mengerjakan baru ditempel. Kamu dari sini? Nah, baik, anak-anakku, setelah kami sudah berikan kertas potongan ayat surat Al-Ma'un, apakah double ticknya sudah ditempel di kertas masing-masing ayat? Sudah diklep? Sudah? Baik, kita mulai menyusun ayat. Dalam hitungan berapa nanti Bapak akan mulai. Yang paling cepat yang menang. 1, 2, 3. Silakan. Siapa yang menang? Hati-hati ketuk, ya. Diketahui oleh siapa nih? Ketuanya siapa? Saya. Boleh maju depan dulu.
Ayo silakan. Ada nama Sifah, Raya, Alifa, Almira, Bilqis, silakan. Baik. Oke, silakan. Jadi sekarang kalian sebagai pemenang tolong perkenalkan diri kalian kelompok mana, kemudian perkenalkan namanya, kemudian tolong bacakan surat Al-Maun yang sudah kalian cantumkan. Saya Raya, saya Khalifa, saya Bilqis, saya Almira. Baik, sekarang kelompok yang lain boleh bertanya kepada kelompok pemenang. Silakan terkait surat Al-Maun. Ada yang mau bertanya? Kelompok lain kepada narasumber, silakan. Kamu bertanya tentang surat Al-Maun. Apa aja? Apa isi kandungan surah Al-Maun? Apa isi kandungan surat Al-Maun? Oke, kedua, silakan. Kandungannya kedua. Ada yang kedua apa ayo? Mengambil yang kedua apa? Ada yang butuh anak mengambil miskin. Berarti apa? Ya tidak? Tuh, yang kedua apa tuh? Kalau yang butuh dan tidak? Orang yang salah. Itu apa? Kenapa salah? Salah apa? Coba. Sebelum dia. Karena wala yahudu alladzina an salatihim sahur. Alladzina hum an salatihim sahur. Seperti apa? Itu orang yang apa? Boleh kita sama, boleh. Boleh kita sama. Hah? Itu orang-orang yang apa? Apa tuh lalai dan terhadap sholat itu? Mulut-mulut? Yang terakhir apa itu? Alladzina yura'un wa yamna'un al-ma'un. Yura'un apa? Berbuat ria. Contohnya berbuat ria itu apa? Berbuat ria itu apa? Mama? Memamerkan apa? Ya, yang menganggap remeh. Yang terakhir tidak. Makanan. Apa nak? Ada bisa dibantu? Dan tidak memberi bantuan pada orang yang membutuhkan. Ya, seluruhnya coba tepuk tangan pada kelompok pertama. Silakan dulu. Baik, coba biar fokus terakhir deh ya, biar fokus. Kira-kira Bapak pengen mengecek kefokusan kalian, ya. Baik, ketika Bapak ngomong satu begini ya, oke, dua begini, tiga tangkap, ya. Boleh berhadapan, Nah, dua, satu, fokus, satu, dua,
kan? Sadar kan? Nah, setelah Bapak sudah mengecek kefokusan kalian, masih tetap semangat? Masih? Baik. Bapak akan memberikan lembar kerja buat kalian. Ini tolong kalian kerjakan dengan baik. Boleh langsung di kertasnya masing-masing. Jangan lupa dikasih nama. Ya. Ya. Bapak ingin melihat kemampuan kalian yang sudah kita sudah bahas surat Al-Maun, ya, dari tugas ini. Baik, dimulai ya. Bagikan. Ya. Ya, bagikan. Ya. Tulis nama ya. Boleh di mana aja? Di atasnya boleh nah. Silakan. Ya. Ya, sudah dikasih. Sudah dibagikan ke sana, sudah? Ya? Masih sana, halo? Ya? Ya, kelas 5A ya. Jangan lupa nama kelas. Ini adalah tugas individu lah, bukan tugas kelompok ya. Ini tugas individu. Ya, cukup. Ya, ditutup nah. Ayo, ditutup nah. Ya, selesai. Cukup ya, cukup orang. Nanti dikumpulkan ya. Baik, berikan kesimpulan kepada kalian ya dari soal-soal atau penjelasan yang Pak Amir sudah jelaskan. Ya, kita lihat di sini ayat pertama ya. Kita kembali surat Al-Maun ayat pertama yaitu ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Maka pada ayat ini Allah menanyakan kepada Muhammad, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Ya. Pendusta agama adalah orang yang ingkar terhadap hari kiamat, tidak percaya sama hari kiamat. Kemudian yang kedua, fadzalika ladzi yad'ul yatim, itu orang yang menghardik anak yatim, yaitu orang-orang yang tidak mau, yang membuli atau tidak menyayangi atau tidak menyantuni anak yatim. Yang ketiga, fawailul lil musallin, orang yang celaka, orang yang celaka bagi yang sholat. Kenapa? Kalian tahu? Kenapa mereka sholat tapi celaka yang kenapa? Apa? Karena mereka itu sholat karena ingin dilihat orang, pamer. Sholatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan karena dipuji oleh manusia. Oke, paham? Yang kedua, mengulur-ulur waktu sholat. Ya, mengulur-ulur waktu sholat. Ya. Kemudian ria. Yang sini tidak hanya pamer dalam sholatnya, tapi ria, pamer dalam segala apapun, menganggap kecil, menganggap biasa-biasa saja orang lain. Yang terakhir, tidak pernah memberikan bantuan kepada orang lain. Dan itu dari kesimpulannya. Boleh pulang juga nak ayahnya nak. Ya, nanti Bapak mohon Araba kembali untuk berdoa, memimpin doa kembali. Ya. Silakan coba peralatan sekolahnya coba dirapikan dalam tas, buku-bukunya dilaci, dimasukkan.
Silakan. Ya, Bapak tutup pada pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.